niat, kalau niat buat sekolah Islam itu karena Allah, insya Allah dibantu sama Allah. Tapi kalau niat membuat sekolah Islam itu bukan karena Allah, sebelum sekolah itu dibuat sudah hancur. Jadi dibilang kalau niat buat sekolah Islam bukan karena Allah, Allah hancurkan. maka Allah hancur. Itu nggak perlu diomongin. Aku buat karena Allah, nggak usah diomongin. Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Niat kita apa itu Allah tahu. Maka ketika niat kita itu tidak selain Allah, maka itu akan susah dapat pertolongan Allah. Jadi Masya Allah ya, sahabat sekalian, ini dari cerita singkat ini ya, berapa banyak hikmah kita dapat. Ya, kalau seandainya memahami dunia, memang dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Ya, setelah dimiliki ternyata biasa-biasa aja. Ya. Ternyata setelah di puncak karir, berteman dengan semua superstar, selebritis, ternyata biasa-biasa aja. Dan sebuah keputusan terhebat diambil oleh Bang Ibun. Dia meninggalkan karirnya di IO di saat puncaknya. Ya, lagi banyak artis-artis tuh, dia untuk meninggalkan sejarah, dia bunuh diri di puncak karirnya. Kayak Kurt Cobain ya. Karena dia nggak mau lihat dia turun. Iya. Jadi orang kalau udah sadar dia di puncak nih, kalau orang sudah di puncak, nggak ada pilihan lain kecuali turun. Iya betul. Dia akan turun. Dia artis-artis ini dia takut turun panggung, maka ada yang ngambil jalan pintas bunuh diri. Jadi dia tercatat dalam sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat DSIS dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita ngopi bareng ya, kita ngobrol perkara iman bareng dengan satu orang ya, tokoh yang sangat disegani di kota Palembang. Masya Allah, beliau telah membuat begitu banyak cerita sejarah ya, baik dulu di zaman sebelum cahaya datang. Beliau telah meninggalkan jejak-jejak cerita yang luar biasa di dunia event organizer. Kemudian sejak tahun berapa Bang Ibun? 90 ya, sampai 2010. Saat 2010 beliau mulai hijrah ke dunia pendidikan, dan beliau telah membuat sebuah gebrakan yang luar biasa, sebuah misi besar membuat pendidikan Islam terbaik di dunia. Dan beliau telah keliling dunia untuk belajar, survei sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan ini saatnya sekarang saya perkenalkan Bang Indra Bunayu. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Saya manggil abang apa Ustadz sini? Nggak usah lah. Bro. Soalnya beliau ini sudah punya santri ribuan, Masya Allah. Sekarang Al-Azhar Kairo ini udah berapa cabang? Ada mau 10. Mau 10. Ya, kalau di Palembang sendiri berapa murid sudah? Murid 1.500-an. Ini sekarang 1.500 dari SD? TK, SD, SMP. Ini mau buat SMA bentar lagi. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bang Ibun, kita ngobrol santai saja ya. Kita ngobrol santai di channel YouTube saya dari Sulaiman dan Sahabat. Ini baru produk yang keberapa nih? Belum ada apa-apa, belum ada gelas minuman properti, belum ada lukisan juga belum dipajang. Ini studio baru di Masjid Baitur Rahman. Saya mau tanya Bang Ibun nih, kenapa Bang Ibun memutuskan untuk berhenti di IO, kemudian masuk ke dunia pendidikan ini? Apa alasan utamanya apa? Titik baliknya apa? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah perjalanan hidup ya. Sebenarnya kalau saya dulunya mikirnya bakal terjun ke dunia pendidikan Islam ini nggak kepikiran. Nggak masuk daftar cita-cita. Nggak masuk daftar karena dulu kan kita maunya hura-hura, party, ya kan, konser-konser, gaul sama artis, buat panggung kemana-mana gitu kan. Jadi itu yang dulunya dream dari anak-anak muda itu kan, pengen ngebuat sesuatu yang sifatnya entertainment. Di zaman tahun 90 itu kan masih sepi tuh yang namanya production. IO itu belum ada gitu loh. Kita termasuk the big three lah di Indonesia kan. Jadi kita buat itu bersama teman-teman di Jakarta. Dan akhirnya kita buka base khusus di Palembang untuk mengcover satu pulau. Dulu gitu maunya pegang Sumatera. Nah itu sering, akhirnya ya terus menerus sampai akhirnya ya itu nggak pernah puas gitu loh. Jadi setiap kita buat sesuatu targetnya selalu naik lagi. Itu misalnya gini, kita setiap minggu konser, terus berubah lagi seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sampai akhirnya kita pernah ngadain konser setiap hari. Setiap hari konser. Setiap hari, dan itu belum pernah dipecahin rekornya.
Kalau dulu daftarin rekor itu sudah direkor. Kita selama 365 hari itu kita konsernya hampir tiap hari. Bahkan Lebaran pun kita nggak ada konser. Dulu namanya konser salam Lebaran. Allahu Akbar. Baru masuk ke misalnya Ramadan gitu, biasanya konser langsung ngejut religi. Jadi berarti artis-artis senior nih nggak ada yang nggak kenal beliau. Iya. Pokoknya artis-artis 90 sampai 2010 pasti semua punya cerita dengan Bang Ibun. Ya Allah, baik yang band-band ataupun penyanyi-penyanyi yang cantik-cantik itu. Subhanallah. Bahkan karirnya dari Sarini, anak bawang Sarini itu ikut ke mana-mana. Sampai jadi superstar. Iya, sampai jadi gitu. Sarini before afternya itu udah tahu banget kan. Kalau rombongan sama Armada gitu saya. Rizal itu kan dari pengamen tinggi sampai sekarang jadi artis besar. Geisha gitu kan semua. Allahu Akbar, Masya Allah. Zaman-zaman Ariel, Peter Pan. Ini yang nonton nih kalau mau nonton Geisha, ini Bang Ibun. Bang Ibun dulu yang rockstar, yang rock and roll, sekarang udah jadi ustad. Allahu Akbar. Terus Luna Maya bingung lihat aku sekarang. Luna Maya juga bingung, Masya Allah. Oh, Bang Ibun kayak gitu. Ini bisa jadi clickbait nih, Luna Maya bingung lihat Ustadz Ibun nih. Jadi Subhanallah. Intinya ya pencapaian pada saat di entertainment itu menurut saya sih sudah sangat maksimal. Bahkan dulu pernah ditantang oleh gubernur kita ya dulu itu. Kamu itu belum hebat kalau bahas konser di dalam kota, dalam negeri katanya. Kalau luar negeri ya baru saya akuin ya. Wah, saya yang beramah tuh Malaysia, Singapura. Saya bilang, wah belum hebat kalau wilayah South Asia gitu kan. Kalau bisa sampai Eropa. Saya konser buat acara tuh di Belanda sampai. Allahu Akbar. Di Melville. Apa nama IO Bang Ibu dulu? Bunayu Production kan. Bunayu Production. Iya, sampai ke Belanda kita buat di Melville, di pasar malam itu kan, Tong Fair itu. Kita buat juga acara di sana. Keren. Jadi menurut saya udah paling puncak daripada apa yang dikerjakan oleh seorang IO itu sudah saya lakukan. Akhirnya kebosanan. Pada saat ya? Iya, alhamdulillah setiap konser itu aman ya, enggak. Nah itu diingatkan waktu saya konser The Massive itu ingat banget tuh di daerah Medan ya, daerah Medan di kabupatennya itu. Kita kan zero accident saya tuh, nggak pernah ada accident. Nah kali itu ada accident, ada anak yang kelempar batu dari luar itu, dua area yang melempar batu karena anak cewek di situ. Ya, termasuk Rian The Massive juga akhirnya datang kita kunjungi kan, daripada dituntut orang kan, aku ketakutan. Mulai saat itu aku ketakutan bikin acara ya. Ketika melihat kerumunan orang puluhan ribu di stadion ngumpul untuk konser itu, aku tuh gak berani berada di situ. Jadi yang aku lakukan tuh ketakutan kalau ada masalah, ada apa. Terus dulu kan pernah ada Ceylon Seven mati, dulu kan injek-injek Lampung kan. Itu IO-nya Bang Ibu? Enggak, bukan aku. Setelah itu baru aku kan, aku kena getahnya aja gitu kan. Tapi kita alhamdulillah dengan Ceylon Seven waktu itu kan zero accident. Maka Sakti itu ingat ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita selamat, nggak ada masalah gitu. Jadi pada saat itu mentok ya, nggak apalagi gitu yang kita lakukan. Kalau konser udah tiap hari gini, memang begini-begini aja nih hidup, gitu kan. Sampai pada akhirnya kita ada acara religi. Jadi di Lampung waktu itu kita start sampai ke Medan kan, religi itu acaranya mengundang Ustadz waktu itu yang kondang tuh Ustadz Ujek. Almarhum. Ya, beliau, Masya Allah. Ustadz Jeffrey ya. Jadi dia cerita tuh malam-malam pas kita sebelum tarawih itu, Ndra, gue mau buat sekolah nih katanya. Wah hebat dong. Iya nih lagi merintis. Kamu buat sekolah dong katanya gitu. Buat sekolah. Iyalah nanti Ujek. Aku bilang bagus juga sekolah. Iya tapi sekolah Islam ya. Ya nggak bisa lah. Masa gue buat sekolah Islam gitu kan? Aku bilang ya, aku kan bukan ustadz. Oh dia langsung bilang, jangan bilang gitu katanya. Kalau kita mau buat sekolah itu sekolah Islam itu sama kayak seperti kamu buat IO di sini katanya. Pertanyaannya, yang mengundang saya ke sini, yang bikin panggung itu, yang nyiapin pesawat ke sini, ini hotel makan sebagainya, baliho, sound system, panggung sebagainya, siapa? Kamu kan? Iya. Iya aku. Bukan Ustadz masih bisa bikin ceramah ya? Nah, saya tinggal datang aja kan. Saya datang tinggal kita tampilkan Ustadz Jeffrey gitu tampil lah. Saya nampil di situ. Kenapa nggak kayak gitu, Ndra? Katanya. Lo bikin sekolah yang bagus-bagus. Lo kan kontraktor terbaik. Lo bisa buat apa sebagainya. Buat sekolah yang enak, pokoknya fasilitas yang nyaman sebagainya. Nah setelah itu lo undang guru-guru terbaik.
Bukan kamu yang ngajar katanya, tapi guru-guru terbaik itu yang kamu ajar. Bikin rumah sakit bukan kamu yang nyuntik. Bukan kita yang dokter, jadi Betul. tidak harus jadi dokter Iya, untuk bikin rumah sakit. bisa rumah sakit katanya. Tidak harus jadi ustadz untuk bikin sekolah Islam. Begitu. Oh, Jadi iya. kamu kolaborasi. Begitulah para sahabat Rasul dulu gitu kan. Kolaborasi Allahu para Akbar. sahabat itu kan pengusaha-pengusaha yang mensupport Rasulullah dalam dakwahnya kan. Langsung mikir, tuh bener juga ya. Gitu. Ya lama-lama pas ujian sudah mulai gitu dia tanya, udah mulai belum? Belum. Nah sampai akhirnya ketakutan itu. Pada saat ketakutan itulah akhirnya aku udah mikir, kayaknya ini konser terakhir lah. Habis kontrak tahun ini, 2010 ini aku nggak mau lagi dunia ini gitu loh. Aneh, teman-teman bilang, ini lo lagi puncak-puncaknya, Ndra. Kok malah berhenti ya? Lo berhenti. Sampai klien-klien aku itu yang dari produk-produk yang lama itu ya, rokok sebagainya itu, sampai nanya, kok berhenti, Ndra? Sampai dari produk-produk lain tuh nanya, Ndra, ayolah Bikin lagi ya? kita tahun depan 350 kota untuk satu produk. Lu bayangin satu produk 350 kota. Aku bilang, wah ini tawaran gila-gilaan kan. Tapi kita udah gimana gitu. Belum lagi itu tadi kan ada dulu kan pakai bank juga. Iya. Ribawi. Mikir begini, kok dalam hitungan kertas untungnya segini, kok nggak untung segini? Kemana? Malah jadi utang kadang-kadang. Kayak ini tiap bulan gue mikirin bunga plus pokok terus kan. Mau mengayain orang bank aja kan. Ibarat kita tuh kerja sama orang bank. Betul. Jadi heran, padahal di atas kertas untungnya sekian, tapi ternyata tidak segitu gitu. Allah. Belum lagi diutangi sama klien-klien kita yang belum bayar lama itu. Akhirnya udahlah dibuat Allah tuh sumpek gitu ya. Dibuat Allah tuh Sayang Allah, kita tuh bener-bener yang nggak suka lagi dunia ini. Kita udah kerja keras, kerja bagus, kerja cerdas, keren semuanya, tercapai target semua, tapi kok kita nggak dibayar sesuai waktu, sesuai ibaratnya keringet udah kering tapi belum dibayar. Belum dapat bayaran. Akhirnya kecewa juga. Aku bilang begini aja, kalau emang rezeki aku ya akan dibayar, tapi kalau nggak ya udah. Tapi tahun ini aku mau stop, aku bilang gitu. Allah. Akhirnya dari situlah 2010 menyatakan diri bahwa aku nggak ikut lagi, aku nggak mau lagi dunia ini gitu. Karena pertama ya banyak juga itu ininya. Di Aceh aku udah ditegur Allah kan, yang konser sama ini Jirok yang di situ yang ada badai itu kan. Ya. Di situ kan aku kena sarap kejepit tuh kan, jatuh di atas panggung itu, kena ujung panggung ini. Karena dia mau nyelamatin backdrop itu biar jangan panggungnya kebawa kayak kapal gitu kan. Jadi kalau backdrop kan udah kayak jadi layar gitu kan. Jadi kehempas angin itu kena ujung sini. Akhirnya pagi-pagi nggak bisa gerak. Ternyata saraf kejepit. Nggak bisa bergerak sama sekali. Mau dioperasi ke Singapura sebagainya. Udah deal sama dokternya, dokter Naiping di Mount Elizabeth ya. Udah mau dioperasi 2 minggu lagi katanya. Pulanglah aku ke Indonesia. Pulang di Indonesia. Ya gitu pakai tongkat udah. Bentar lagi nih kayaknya lumpuh kalau kamu nggak ini. Sama ibu kan dibawa ke kiai gitu kan. Coba aja berobat ke kiai. Udah kemana-mana berobat nih. Udah dipijit, udah diapa itu. Terakhir mau dioperasi. Oh, dioperasi sempat operasi? Belum, 2 minggu lagi mau dioperasi. Biaya sudah sepakatin 540 juta. Wah, biaya operasinya itu di sana di Singapura. Jadi pulang. Jadi pada saat itu kata ibuku, coba kita obatin ke kiai katanya. Ke kiai. Aku kan dulu ya tahu sendiri, zaman jahiliyah kan. Iya, masa kiai. Percaya medis. Iya. Akhirnya datang ke kiai. Ya udah, pada saat itu disuruh ruku aku. Disuruh ruku. Coba kamu ruku. Ya nggak bisa lah kan. Aku bilang, aku sempat marah juga. Dia bilang dipaksa ya, karena ibu bilang paksa, ayo. Dipaksa lah aku ruku. Begitu aku ruku, sakitnya minta ampun. Begitu udah sampai teriak-teriak itu kan ibaratnya kayak dipaksa, bener-bener sakitnya luar biasa. Terus sama kiainya ditampar aku. Tas, penyakit kau ini 1 katanya. Apa kiai? Nggak sholat. Kamu nggak pernah sholat ini katanya. Allah. Karena kalau langsung ketampar itu, lahir dan batin ya, ketampar itu. Iya nggak sholat. Akhirnya pelan-pelan coba sholat ya. Balik di situ ya udah mulai sholat lagi, sholat lagi. Terus belajar bagaimana gerakan sholat yang benar. Dapatnya sholatnya cara sholat Abu Sangkan itu. Gitu. Khusyuk ya. Ini gerakannya yang benar-benar yang patah-patah, krok gitu kan. Ternyata pada saat waktu aku paksain begitu, ada begitu, kok agak lega gitu kan. Terus terapi sholat. Akhirnya karena memang mau terapi sholat, tujuannya gitu kan. Akhirnya terus sholat. Akhirnya
Malah kok nggak jadi jadi operasi? enak 2 minggu, tinggal 2 hari lagi janji udah mau ke Singapura kan. Kayaknya enggak deh, aku coba lagi tuh. Aku bilang pending aja itu, aku bilang pending aja kita sebulan lagi. Terus akhirnya sholat dan ternyata setelah itu saraf kejepitnya udah hilang. Masya Dulu katanya kalau nggak dioperasi kamu bisa lumpuh. Dulu aku nggak bisa berdiri lama tuh, 1 menit udah kaku kayak papan tuh. Berdiri ngomong 1 menit berdiri gitu, pasti udah kayak papan badan. Tidur udah begini tuh, lu sakit banget kalau nggak dipijit-pijit tuh nggak bisa ini. Jadi bener-bener luar biasa ininya. Jadi Masya Allah ya, sahabat sekalian, ini dari cerita singkat ini ya, berapa banyak hikmah kita dapat. Ya, kalau seandainya memahami dunia, memang dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Ya, setelah dimiliki ternyata biasa-biasa aja. Ya. Ternyata setelah di puncak karir, berteman dengan semua superstar, selebritis, ternyata biasa-biasa aja. Dan sebuah keputusan terhebat diambil oleh Bang Ibun. Dia meninggalkan karirnya di I.O. di saat puncaknya. Ya, lagi Banyak artis-artis tuh, dia untuk meninggalkan sejarah, dia bunuh diri di puncak karirnya. kayak ke Cobain ya. Ya, karena dia nggak mau lihat dia turun. Iya. Jadi orang kalau udah sadar dia di puncak nih, Iya. kalau orang sudah di puncak, nggak ada pilihan lain kecuali turun. Iya betul. Dia akan turun. Ya artis-artis ini dia takut turun Iya. panggung, maka ada yang ngambil jalan pintas bunuh diri. Jadi dia tercatat dalam sejarah. Nah, Bang Ibun memilih jalur seperti yang dibuat oleh banyaklah tokoh-tokoh yang lain yang memutuskan hijrah kembali kepada Allah di puncak karirnya. Iya. Ya kayak si Reza Noah kan di puncak karirnya Noah dia tinggalkan bandnya. Betul. Sakti di puncaknya Sheila Seven dia tinggalkan Sheila Seven. Iya, Sehingga dia tetap jadi sejarah. Kalaupun nanti band itu turun, dia nggak ikut andil dalam turunnya band itu. Iya. Ya, dan orang cuma ngomong ini gara-gara dia nggak keluar nih turun bandnya gitu kan. Subhanallah. Jadi ini sebuah keputusan dahsyat dan ini teman-teman ya, tidak ada apa-apanya dunia ini ternyata. Apalagi sudah berhubungan dengan ribawi. Ya, dipikir duit kita banyak, ternyata hanya pokok plus bunga bunga plus pokok aja tiap bulan. Akhir bulan begini. Akhir bulan udah stres ya. Mati-matian hanya mencarikan uang buat bank saja. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang masih main bank sekarang putuskan. Saya memilih Bang Ibun tidak punya apa-apa, nggak apa-apa. Asal jangan berhutang di bank nih. Tidur enak nyenyak. Tidur nyenyak. Kalau berhutang di teman mending lah, enak kan, nggak berbunga. Terus teman dia tahu keadaan kita kan, nagihnya pun nggak marah-marah kan. Tapi kalau berhutang di bank, yang dikirim nagih itu bukan teman kita. Yang kirim nagih itu orang-orang dari Ambon dengan badan besar. Disita lagi rumah. Disita rumah, dipermalukan, dicoret-coret rumah disita. Aduh, kehinaan. Jadi hutang itu ternyata memang kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Alhamdulillah ketemu dengan almarhum UJ, beliau memutuskan untuk mulai berhijrah ya, bikin sekolah Islam. Tapi tadinya bukan bikin sekolah Islam pertama. Sekolah umum aja? Sekolah Yahudi. Bahkan akhirnya muncul kepada kita mau kerjasama, ada satu sekolah di depan Citos ya, ada. Jadi Bang Ibun keliling dunia waktu itu bukan dalam rangka mau bikin sekolah Al-Azhar, bukan? Bukan, belum. Jadi sebenarnya tujuannya tetap akhirnya masih ngeyel kan? Ngeyel. Bukan sekolah, tapi sekolahnya sekolah yang ya kayak yang high itulah, maksudnya duniawi lah gitu ya. Satu lagi itu hikmah tadi itu, saraf kejepit, Allah hantar untuk memaksa Bang Ibun untuk ruku kepada Allah. Menyerah ya. Menyerah. Ditarik dikit dulu sarafnya sedikit. Dikit aja di lumbar belakang itu ada. Mending saraf itu yang ditarik. Kalau saraf di sini, ya gila dah. Banyak kali orang dulunya cerdas Bang. Ada teman di kampungnya cerdas, juara 1 terus Bang sampai SMA. Tahu-tahu satu hari ketawa-ketawa sendiri. Allah cabut satu sarafnya sini, nggak kejepit, dihilangkan. Kemudian teman-teman mesti tahu, sahabat-sahabat DSAS sekalian mesti tahu, sekolah Islamic School Al-Azhar Kairo menjadi satu-satunya sekolah yang pertama mungkin yang terdaftar di mana? Di iTunes U. Jadi sekolah digital di dunia. Jauh sebelum ada sekolah-sekolah terkenal ya. Mohon maaf kayak JIS Jakarta menggunakan digital iTunes teknologi untuk mengajarkan. Itu di Palembang sudah mulai. Gimana ceritanya tuh? Kok sampai JIS sampai mau belajar ke Al-Azhar tuh gimana ceritanya tuh? Jadi karena saya pengen buat sekolah, jadi sekolah tadi kan mau sekolah umum ya. Tiba-tiba Allah belokkan saya untuk membuat sekolah Islam. Itu dibelokkan ke masjid loh, benar-benar dibelokkan. Jadi saya menuju ke sana, ke tempat itu mau tantangan, tiba-tiba Allah belokkan ke masjid.
Masjid Agung Al-Azhar. Pertama kan kita sama Al-Azhar di YPI Jakarta tuh. Oh, pertama memang ada koneksi dengan Al-Azhar Koneksi dulu sana? sana ya. Ke sana, saya dibelokkan ke masjid itu. Bengong, kata satpamnya, Pak, kenapa Pak? Habis di hipnotis ya. Gitu. Saya bingung, bener-bener nggak tahu. Tiba-tiba saya ngomong sama sopir, Pak, belok ke masjid. Saya bilang, kok saya nggak pernah lihat masjid selama ini. Ini ada masjid besar banget. Kalau Hard Rock saya lihat. Dulu ke Jakarta yang lihat di diskotik, Iya, Hard Rock, apa Zanzibar. Kalau tanya begitu kan paham, kita tahu di mana tempatnya. Kok ini ada masjid besar ya? Tiba-tiba spontan bilang belok. Masuklah saya ke sana. Itu asbab pertama kan kalau Islam. Selanjutnya berproses ya, ketika kita udah kerjasama di YPI Al-Azhar itu yang di Jakarta, Kebayoran, dan ternyata ya saya lah orangnya nggak pernah puas dengan yang ada. Kalau mereka tuh kan maunya ini udah bagus nih, begitu aja. Ini udah bagus, ya udah standarnya begini. Jadi kalau misalnya kita itu maunya nggak hanya ini gitu loh. Misalnya gini nih, habis Quran. Habis Quran itu kita nggak mau nih kelas 6 itu kita cuma hafal 1 juz. Yeah. Jadi kelas 1 SD sampai kelas 6 itu cuma hafal 1 juz. Kita maunya lebih gitu loh. Ternyata setelah saya jalan ke luar negeri, ke Mesir itu, kemana-mana, ya lihat di negara Islam banyak anak-anak ini tamat SD itu sudah hafal 30 juz. Allahu Akbar. Saya bilang gimana caranya? Oh, ternyata mereka ada caranya, ada metodenya. Maka saya mau sharing gitu. Nah, maka karena saya ini orangnya mikirnya terlalu jauh kata orang-orang, maka akhirnya ya sudah, saya jalan biar cepat, saya pakai gerbong sendiri. Maka kita akhirnya berapa tahun cuma kerjasama tuh? 3 tahun kerjasama. Akhirnya kita buat gerbong sendiri. Kita bilang kita tidak lagi kerjasama ini, tapi kita buat gerbong baru biar ngebut ya, biar kita itu nggak banyak ya. Jadi kalau orang kreatif kan begitu kan, ibaratnya dia nggak mau. Kalau bisa ditarik bagus, kalau lokomotif sana di gerbong. Tapi kalau gerbongnya ngerem, harus lepas. Nah itu termasuk kita buat digital itu bagi mereka nanti ada apa-apa efek negatifnya sebagainya. Kita bilang saya sudah lihat di sekolah di Inggris ini bagus loh, ada sekolah di Bolton ya, kita ke sana belajar. Nah jadi akhirnya saya keliling dunia mencari semua pendidikan terbaik. Bahkan googling ya, kalau pendidikan terbaik di dunia keluar tuh Finlandia. Kita bilang kita ke Finlandia. Kita cari apa channel yang dapat sana. di Finlandia? Di Finlandia kita belajar di sana. Pada saat di sana kita searching ke sekolah-sekolah di sana. Kenapa sih dia bisa jadi pendidikan terbaik? Ternyata kuncinya cuma satu, bahwa mereka menciptakan lingkungan sekolah itu menyenangkan. Tidak ada guru killer, tidak ada namanya PR, ya kan? Tidak ada kekerasan, tidak ada bully, tidak ada sesuatu yang membuat anak tuh tidak senang. Ada hanya sanjungan. Yang pujian. Ada kesana tuh pujian, label-label terbaik, komplimen kepada anak, sehingga anak itu didoktrin menjadi anak yang juara. Jadi semua anak juara. Jadi itu akhirnya saya bilang. Oh itu jadi konsep semua anak juara itu dapat di Finland ya? Finlandia. Jadi Finlandia tuh nggak pernah ngejudge orang. Jadi dia punya tahu bahwa cerdas ini bukan 1, ada 9 kan. Nah, kalau mereka 8, kalau kita 9. Kenapa? Karena ada satu lagi cerdas spiritual yang mereka nggak masukin situ. Padahal ini paling penting bagi kita. Apa itu yang ada hafal nggak yang 9, 8 itu? Yaitu ada yang pertama itu cerdasnya ya studi ya, matematika sebagai matematis ya ibaratnya, hitung-hitungan. Kedua cerdasnya dari ini nih, kalau dia bisa dengan temennya itu. Iya, relationship. Relationship gitu. Dia bisa menyenangkan temennya, bergaulnya bagus. Bagaimana bisa menyapa teman duluan, itu cerdas tuh sebenarnya. Yang ketiga itu cerdas dalam mechanical misalkan. Dia misalnya cerdas untuk segala sesuatu yang hubungannya rumit-rumit itu bisa kan ada anak-anaknya yang bisa kabel-kabeling sebagainya itu cerdas. Betul. Ada juga cerdas fisik ya, olahraga. Olahraga termasuk kecerdasan ya? Cerdas. Jadi orang yang pinter bola kaki, orang yang pinter tenis, basket itu anaknya cerdas. Tapi bidang physically tadi. Jadi itu dia punya bakat di bidang fisiknya kuat gitu kan. Jadi ini adalah cerdas juga kan. Nah yang kelima ada lagi cerdas seni ya, musik, nyanyi, sebagainya. Iya. Yang keenam itu dia cerdas di bidang seni, puisi gitu ya. Terus ada lagi cerdas itu saya lupa nih. Sudah lama banget ya. Karena sudah yang terakhir itu adalah cerdas spiritual.
Iya. Nah itu nggak ada di mereka. Iya. Intinya yang juara itu bukan hanya matematika, itu ya. Iya, intinya. Hari ini kan sekolah-sekolah yang umum, konvensional tuh kan ada juara 1, juara 2, Iya, juara 3. iya, Tapi penilaiannya di mana kan kita nggak jelas. Iya, Nah, ini iya. juara 1 di bidang apa? Iya, gitu. iya, iya. Jadi di sekolah, nih teman-teman nih Ajib, saya dengar nih, saya banyak googling dulu ya sebelum ngundang Bang Ibun datang. Ya. Jadi di sekolah Al-Azhar ini anak-anak semua juara. Semua ada medali buat mereka di bidang mereka masing-masing. Ya. Bahkan ada anak yang jadi juara sepatu roda dan itu gimana supporting sekolah Ya, tuh? ya, otomatis dia jarang sekolah kan gitu. Otomatis dia pergi ke kompetisi, Ya, latihan. tapi karena kita digital class tadi, dia bisa belajar dari iPad. Allahu Akbar. Jadi kita bisa mengantisipasi. Jadi justru sebelum ada pandemi ini, dulu kalau di Palembang itu sudah ada dukhon. Dulu ada. Oh, asap tebal ya. Iya, di Palembang itu sudah ada dukhon. Kita pikir dukhon udah jatuh gitu loh. Nah, ternyata kita sudah antisipasi. Sekolah lain susah kan, belajarnya stop gitu kan. Kita nggak ada stop. Kita terus belajar karena apa? Kita bisa belajar dari rumah. Jadi digital class itu bisa belajar dari rumah dengan iPad-nya masing-masing. Kan pertanyaannya kenapa iPad? Ya karena iPad bisa di restrict ya, di restrict bahwa tidak ada game, tidak ada hal-hal yang konten porno sebagainya. Kita punya ada ininya. Ada ini. Jadi pengontrolnya kan supaya dia tidak bisa buka yang lain-lain kan. Allahu Akbar. Nah, itu udah antisipasi gitu. Jadi sahabat sekalian banyak kali nih. Jadi kalian kalau mau tahu, saya banyak lihat Islamic School ya. Tapi benar, saya 2015 kayaknya 2016 diundang pertama kali ke sekolah Al-Azhar sama teman-teman Hijrah Fest. Saya bilang nih sekolah, masya Allah nih. Tapi waktu itu saya pikir sekolah ini kurang besar kayaknya lokasinya. Betul, maksudnya mau bikin acara ngundang artis-artis, puluhan artis didatangkan. Dan setiap event saya selalu diundang 3 kali kayak bikin event besar ya. Sama Ustadz Felix Shaw, sama Ari Untung, sama teman-teman hijrah yang lainnya, Ustadz Fatih Karim. Subhanallah, kalian kalau mau menyekolahkan anak di sini. Tapi dan saya dengar-dengar nih, ini ajib lagi nih. Sekolah ini indennya sampai 6 tahun, sampai 5 tahun. Itu gimana ceritanya tuh? Iya, jadi gini ya. Saya tuh karena ini ajib. Orang baru hamil, anaknya lagi dihamil nih, itu ibunya sudah daftarkan ke Al-Azhar. Iya. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi bisa begitu. Jadi saya belajar dari yang pertama itu saya lihat quotes-nya pengalaman dari Pak Zar ya di Gontor ya, bahwa Pak Zarkasi itu bilang bahwa kalau niat buat sekolah Islam itu karena Allah, insya Allah dibantu sama Allah. Tapi kalau niat membuat sekolah Islam itu bukan karena Allah, sebelum sekolah itu dibuat sudah hancur. Jadi dibilang kalau niat buat sekolah Islam bukan karena Allah, Allah hancurkan. Maka Allah hancur. Itu nggak perlu diomongin. Aku buat kenal lo, nggak usah diomongin. Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Niat kita apa, itu Allah tahu. Maka ketika niat kita itu tidak selain Allah, maka itu akan susah dapat pertolongan Allah. Terus gosip-gosipnya sekolah Al-Azhar ini mahal banget. Gimana ceritanya? Sebenarnya enggak ya, relatif ya. Jadi kalau di awal itu kan memang kita butuh guru-guru yang terbaik ya. Kita bayar terbaik dengan fasilitas terbaik. Dan itu kan kita nggak ada bantuan sama sekali dari pemerintah kan untuk biaya pengelolaan ini. Maka kita harus membayar guru yang terbaik dengan harga yang mahal kan? Iya, dengan gaji yang dengan terbaik. gaji yang bagus, dengan fasilitas yang bagus, dengan supporting semua yang bagus. Setiap guru dikasih iPad gratis itu kan. Semua fasilitas itu semua dinikmati oleh guru kita. Dan itu intinya. Tapi kalau bulanannya justru biaya kita itu jauh lebih murah dari sekolah-sekolah yang ada. Berapa per bulan ya? Ya starting dari 550.000 sebulan. Ya murah sampai lah. 600, 700. Kalau 550.000 per bulan, kalah sama sekolah anak saya di Jakarta. Iya. 800 sebulan. Kalau di sini justru ada lihat 1,5. Iya, makanya ini nggak mahal juga guys. Jadi teman-teman, ya. Jadi startingnya 550 dan itu misalnya dulu kan pertama kita buka startingnya 550.000. Itu sampai kelas 6 nggak berubah, nggak naik, nggak ada kenaikan. Terus pokoknya sampai kelas 6 550 per bulan. Iya. Kalau mau naik ya yang baru. Misalnya 600 ya. Nah, sampai sekarang belum sampai 1 juta pun nggak sampai. Baru 800 sekian. Itu pun yang generasi yang terbaru ini ya. Iya. Jadi kita naiknya tuh bukan di tengah jalan tapi untuk generasi yang terbaru. Kenapa? Karena memang inflasi tadi ya, sebagainya. Memang susah nih kalau berarti sekolah kita udah jalan 12 tahun ya? Belum. Jadi saya 2010 sampai 2012 persiapan. Berarti 10 tahun lah ya, 10 tahun. Ya, 10 tahun. Mau 9 masuk 10. Karena 2 tahun itu
tahulah sendiri kan, masa hijrah itu paling berat sebenarnya. Berat, Masya Allah. Saya waktu mau hijrah, saya dihadapin masalah rumah tangga, pengadilan, polisi, preman. Satu masalah sama dengan satu orang guru. Jadi kalau 1000 masalah 1000 guru. Makanya orang yang melewati masalah-masalah bisa menjadi orang hebat, cerdas. Iya. Jangan takut dengan masalah ya guys ya, sahabat sekalian. Iya. Dan ini luar biasa, Masya Allah. Ini waktu kalau ngobrol sama Bang Indra Bunayu ini nggak cukup 1 jam. Saya rasa 3 hari 3 malam, 72 jam harus kita lanjutkan di masjid ya kayaknya. Iya. Karena ada metode menghafal Quran, dan tadi baru saya dengar juga dari obrolan kita sebelum ke podcast tadi, Bang Ibun mengatakan metode yang terdahsyat itu bukan dengan Iqra itu, tapi dengan metode talaki. Jadi anak-anak kelas 1 itu nggak diajarkan huruf, tapi diajarkan bacaan ya. Langsung didengarkan. Ada bedanya nggak sih menghafal, membaca dulu dengan nih Pak? Jadi ya itu tadi kan saya bilang bahwa anak itu kalau belum bisa baca, itu kapasitas penyerapannya itu tinggi gitu, karena imajinasinya tanpa batas. Tapi ketika kita ajarkan dengan membaca, dia udah bisa baca. Dia fokus ke huruf-huruf maka itu? Cuma segitu aja yang dihafalkan. Tapi kalau dia disuruh buka semua memorinya, maka giganya itu lebih besar, daya tampung lebih besar. Maka kita tidak mengajak anak itu untuk bisa ngaji di kelas 1 sampai 3, tapi dia menghafalkan. Di kelas 1 hafal 1 juz itu biasa. 1 juz itu sudah semua itu insya Allah semua selesai. 1 juz hafal kelas 1, kelas 2 itu 2 juz, kelas 3 terus sampai akhirnya minimal 7 sampai 8 juz. Itu paling minimal anak-anak SD kita, tanpa harus boarding, tanpa harus nginep, dan itu nggak 24 jam. Artinya anak menghafal dengan senang-senang. Luar biasa Al-Azhar Al-Kairo. Tapi maksudnya bukan berarti dia harian menghafal Quran aja. Dia tuh belajar matematika, maka kan belajar matematika dia bisa dengan enjoy juga. Maka anak-anak sekarang di sekolah kita bisa menjadi juara dunia di Olimpiade di kemarin ini di Korea, harus diviralkan nih. Setahu saya yang Olimpiade juara dunia ini anak-anak Cina aja. Iya. Anak-anak sekolah. Ya kita bersaing dengan sekolah-sekolah Bindu dan sebagainya itu di Jakarta begitu. Oh ya, dan prestasi anak-anak kita dari Al-Azhar Kairo juara dunia matematika. Juara 2 dunia matematika. Allah, di Korea ya? Di Korea pernah, di Jepang, di Singapura pernah kita double winner dulu pernah. Double winner. Terus di Sydney ini kesalahan dari supporting dari teman-teman media muslim ya. Mestinya berita-berita kayak gini diviralkan, dibesarkan, disupport, semua bergembira. Buktinya ada Islamic School yang bisa menaklukkan dunia. Dan ya, cuman ya begitulah. Karena sekarang nih media-media konvensional ini memang dikuasai sama yang besar-besar non muslim. Jadi berita-berita kayak gini kurang diperhatikan. Ya, ini tugasnya influencer ya, tugasnya artis-artis hijrah untuk mensupport semua berita kabar gembira. Jadi berhentilah menyebarkan kabar-kabar duka. Dan sekarang yang diberitakan berita positif saja. Ya. Baik, Bang Indra Bunayu, thank you for waktunya. Ini udah waktu kita. Mungkin kalau terlalu lama konten YouTube kayaknya juga kurang ajib ya. Jadi kalian kalau mau kepoin beliau, follow Instagram beliau, Indra J Bunayu. Kemudian ada YouTube nggak? YouTube nggak. YouTube pribadi belum? Nggak ada. YouTube sekolah ada? YouTube sekolah ada. Al-Azhar Kairo. YouTube sekolah Al-Azhar Kairo. Kalian bisa kepoin. Palembang ya. Di subscribe ya, dan ingat yang khususan buat yang di Palembang. Semoga anak kalian Allah pilih untuk belajar di Al-Azhar Kairo, kemudian menjadi penghafal Quran, menjadi anak-anak yang hebat. Ingat, satu poin penting di sekolah ini, semua muridnya juara. Ya, semua muridnya dapat penghargaan. Kalau ada guru-guru killer, langsung fire, pecat. Kalau ada guru-guru yang ngomong kasar, menghujat, mencaci maki murid, langsung pecat. Ya, dan ini hari-hari, ayo yang ganteng, yang cantik, yang pinter, yang hebat, yang soleh, anak hebat, anak juara. Hanya kata-kata indah yang akan didengar oleh anak-anak kalian. Tapi kalau sekolah itu sudah mulai membuli, mencaci maki, baik dari teman-temannya. Tapi kalau dari murid yang membuli ada sanksi nggak? Ya itu tadi perlu ini. Bahkan kita pernah dapat. Kadang-kadang kan murid ini nggak mau masuk sekolah karena temannya yang jahat, bukan gurunya. Iya. Kita punya case juga bahwa ada anak yang korban bully, bahkan membuli di sekolah lain. Tapi pas di sekolah kita menjadi anak baik. Jadi mantul, mantap betul. Baik, inspiring ya, daging semua obrolan kita ini. Ini Bang Ibun, Indra Bunayu, dari seorang artis
kalau artis yang nonton ini pasti kalian kenal. Karena pasti satu kali dulu konser kalian pernah digarap oleh beliau. Sering bayar artis ya dulu. Sekarang, dan beliau juga, kalau saya dengar sebut nama antum, dibilang dia penyiar radio, benar? Iya, iya benar. Radio apa? Momea dulu sini. Di sini? Iya, Momea Pesona. Memang suaranya boleh suara penyiar ya. Dan kita lihat, Masya Allah, Bang Ibun membawa vibe, betul-betul aura positif datang ke podcast kita. Doakan podcast ini, Masjid Baitur Rahman ini suksesnya. Dan terima kasih juga atas support donasinya. Beberapa halaman Al-Quran untuk Masjid Baitur Rahman. Baik, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.